Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Bunda Gereja yang Kudus merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Setiap orang yang membuka diri, membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus, maka mereka akan menerima rahmat karunia dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai hidup dan kehidupan setiap orang beriman, maka disitulah tidak akan ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan. Para murid mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mereka semua berkumpul di dalam rumah dengan pintu-pintu dan jendela-jendela terkunci. Ketakutan yang luar biasa itu mengerdilkan hati dan hidup mereka. Dalam keadaan demikian, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu," sungguh-sungguh membuka hati, memberikan harapan, kekuatan yang baru kepada para murid-Nya, bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Damai yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid sungguh-sungguh memberikan kesejukan, kegembiraan yang begitu luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Hanya orang-orang yang memiliki damai di dalam dirinya, damai di dalam hatinya, damai di dalam kehidupannya, mereka akan mampu untuk membangun dan merajut relasi kehidupan
menjadi lebih baik. Selain Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, yang memberikan kekuatan kepada mereka, Yesus juga lalu menghembusi mereka dengan Roh Kudus, sekaligus juga mengutus para murid untuk membawa damai, sukacita kepada semua orang. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah menerima rahmat karunia dari Roh Kudus, maka para murid harus memiliki spirit atau semangat pengampunan. Mereka harus belajar terus-menerus untuk mengampuni dosa orang, melupakan segala keterbatasan kekurangan orang lain. Dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, kita mendengar bagaimana ketika para murid berada bersama dengan Bunda Maria, mereka berkumpul bersama. Di saat seperti itu, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan yang menarik adalah bahwa mereka bisa saling mengerti, memahami satu sama lain. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita yang telah dibaptis dan yang telah menerima Roh Kudus menjadi satu tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesatuan di dalam kehidupan kita. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang damai, hati yang penuh dengan cinta kasih. Hanya dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan cinta kasih, kita mampu untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk mengampuni sesama kita. Hal ini tidak mudah. Kita harus berjuang, berusaha, dan dalam bersama dengan Tuhan sendiri, kita mampu untuk mengampuni. Dan yang ketiga, sebagai anggota gereja umat Allah, kita harus menjaga kesatuan gereja. Meskipun kita ini banyak anggota, tetapi kita satu tubuh di dalam Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga Roh Kudus senantiasa berdiam di dalam hati kita dan menuntun jalan hidup kita kepada kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.